Shalom. Berapa banyak bersuka cita bisa berada di rumah Tuhan. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah yang saya mulai minggu lalu. Bangkit dari keterpurukan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Bangkit dari keterpurukan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa salah satu keterpurukan yang membuat kita gak bisa bangkit adalah ketakutan. Dan kita sudah belajar kalau kita bisa kalahkan ketakutan, maka di situ hidup kita pasti bisa maju. Dan doa saya, saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara sudah melakukan firman Tuhan sehingga kita tidak takut lagi. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut lagi. Nah, hari ini saya mau melanjutkan. Kita mau bahas satu hal lagi yang sering menghambat kebangkitan. Saya tetap punya doa, semua jemaat GSJS tahun ini ngalamin revival. Ada amin? Nah, tapi penghalang yang kedua selain ketakutan adalah satu hal yang seringkali tidak terlihat, tapi sering mengganggu kita. Nah, hal ini namanya kebencian dan kepahitan. Ulangin sama-sama dengan saya apa saudara? Kepahitan dan kebencian. Coba tanya kanan kiri, kamu kepahitan atau enggak? Nah, coba tanya. Nah, tahukah saudara bahwa kepahitan dan kebencian itu seringkali menghambat hidup kita untuk bisa maju. Karena itu kalau hari ini saudara ada yang datang dengan kepahitan, kalau hari ini ada dari saudara yang datang dengan kebencian, doa saya engkau memutuskan hari ini pulang dengan pengampunan. Yang mau boleh katakan amin. Karena orang yang sedang kepahitan sebenarnya sedang menderita. Dan saya rasa bahwa kita gak suka menderita. Bapak Ibu, saya belajar gini. Bahwa orang yang kepahitan seringkali gak bisa lepas kepahitannya. Karena dia berpikir bahwa dengan dia kepahitan, dengan dia benci, dengan dia marah, dia sedang menghukum orang lain. Dia berpikir bahwa saat dia marah sama seseorang, marah sama suami, marah dengan istri, marah sama orang tua. Dia berpikir dia lagi hukum orang itu. Karena itu dia terus marah, dia terus gak terima. Padahal kebenarannya adalah kita gak lagi hukum orang itu. Tapi kita sedang melukai diri kita sendiri. Berulang dan ulang dan ulang kali. Kita berpikir bahwa saat kita gak bisa tidur, saat kita marah sama orang. Hari-hari ini banyak orang yang karena marah gak bisa tidur. Dia pikir dengan dia marah, dengan dia gak tidur, dengan dia ngerasa benci sama orang itu. Dia pikir orang yang dia benci itu juga gak bisa tidur. Padahal kenyataannya adalah kita gak bisa tidur, orangnya. Karena itu orang kalau nyimpen kebencian, itu rugi. Cablek kanan kiri kasih tahu rugi. Rugi banget. Karena kita pikirin terus, orangnya belum tentu mikirin kita. Karena itu saya rindu di tempat ini, kita semuanya tidak lagi terjebak di dalam kepahitan. Yang mau boleh katakan amin. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata apa? Segala kepahitan, boleh baca sama-sama? 1, 2, 3 apa? Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Ayat 32 boleh lebih keras dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Senggol kanan kiri, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perikopnya judulnya manusia baru. Tahu gak manusia baru dalam Kristus? Kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk memegang erat kepahitan. Kita dipanggil untuk melepaskan, sama-sama katakan melepaskan. Melepaskan segala kepahitan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Kita udah belajar Paskah gak sampai 1 bulan yang lalu.
Di saat kita sedang berdosa. Di saat kita yang salah. Kita yang mengecewakan Tuhan. Dia tetap berada di atas salib dan berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan sampai kita yang sudah diampuni. Masih gak bisa mengampuni. Yang setuju boleh katakan amin. Sedihnya banyak orang di gereja bisa angkat tangan. Bisa nyembah Tuhan. Di gereja bisa pelayanan bahkan. Tapi hatinya gak pernah diberesin. Nyanyinya lagu rohani. Tapi hatinya penuh dengan makian kepada orang. Pilihannya di tangan saudara. Saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan apa yang kita bisa lakukan sendiri. Dia gak bisa maksa saudara, ayo lepasin. Enggak. Dia hanya bisa kasih tahu, ayo. Pilihan di tangan saudara. Apakah engkau mau tetap terjebak di dalam kepahitan? Kau pegang erat itu terus sehingga tanganmu gak pernah bisa menerima yang lain. Atau hari ini kau mau melepaskan kepahitan itu. Dan siap menerima kebangkitan dari Tuhan. Berapa banyak siap untuk melepaskan. Dan berapa banyak siap menerima kebangkitan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. That's what we're gonna learn today. Yaitu kita akan belajar hari ini ada 3 prinsip untuk keluar daripada yang namanya kepahitan. Kembali kita mau belajar dari Daud. Kalau minggu lalu kita belajar dari Mazmur 23. Hari ini kita mau belajar bagaimana Daud yang punya segala alasan untuk pahit. Yang punya alasan kuat untuk tetap marah dan benci. Kita mau belajar bagaimana dia bisa keluar dari kepahitan itu. Dan doa saya hari ini kita belajar. Dan bukan cuma catat, bukan cuma dengar, tapi kita mau jadi pelaku firman yang mau katakan amin. Buka 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar sama-sama dari Daud. Kejadiannya di NGD. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 3. Boleh karena cuma 3 ayat kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian apa? Ketahuilah, Daud ada di padang gurun apa? Kemudian Saul mengambil berapa? 3.000 orang yang terpilih dari apa? Seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu, kambing apa? Hutan. Ia sampai ke apa? Kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada apa? Goa. Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Jadi di sini kita lihat ceritanya dimulai dengan kita melihat seorang raja yang bernama Saul. Seorang raja yang menurut saya punya potensi menjadi raja yang hebat tapi terhambat karena kepahitan. Kita lihat Saul kepahitan sama Daud. Benci banget sama Daud. Padahal menantunya sendiri. Dia habis perang, habis ngelawan orang Filistin. Tiba-tiba dia dengar. Daud ada di NGD. Dia bilang, panggil 3.000 orang yang terbaik di Israel. Ini bukan tentara biasa. Pasukan elit. Bawa 3.000, kita buru sampai nemu Daud sampai kita bunuh. Begitu kepahitan. Daud cuma sendirian sama beberapa ratus orang. Buat apa? Manggil 3.000 tentara pasukan. Kenapa? Dia begitu benci sama Daud. Sehingga dia berkata, let's take the force of our kingdom. Kita bawa seluruh kekuatan kerajaan ini. Kita cari Daud. Dan akhirnya mulailah mereka cari. Dari satu goa ke goa. Kandang domba. Cari semuanya. Tapi kita lihat bahwa Daud sedang bersembunyi. Di sebuah goa yang paling dalam. Di NGD. Kemudian Saul lagi jalan sama 3.000 orang. Bayangin dia di depan 3.000. Tiba-tiba dia perut sakit. Simple. Aduh perut sakit. Akhirnya dia lihat ada goa. Dia bilang ya udah aku ke toilet. Kita kalau ke toilet sendirian atau rame-rame sih? Kecuali ibu-ibu ya. Toilet harus bareng. Kalau laki-laki kan pasti sendirian kan pergi. Dia bilang guys.
gaul Saul. Guys, aku toilet dulu ya. Dia masuk. Orang kalau di toilet lagi mau buang hajat dilepas pakai baju perang gak sih? Dilepas kan? Ya lepas semua baju perang, dia buang hajat. Nggak taunya di dalamnya ada siapa? Daud sama ratusan tentaranya. Ayo. Karena itu di ayat 4, Daud lihat, loh, talah. Orang Surabaya Daud. Loh. Is that so? Dia bener ya? Itu so. Ya, akhirnya mereka ngomong apa? Lanjut ayat 4. Tapi lihat. Ayat 4 berikutnya next, ayat 4. No. Ayat 4, 1 Samuel 24 ayat 4. Dikatakan apa yang mereka katakan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka apa Bapak Ibu? Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan apa saudara? Karena itu semua orang di sekitar bilang, itu Daud kan? Ini hari pembebasan. Kill him. Bunuh dia. Tuhan menyerahkan dia ke tangan. Seakan-akan ini adalah jalan yang Tuhan buka. Kelihatannya ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih untuk bisa membebaskan dia. Tapi boleh gak saya ingetin saudara? Tidak semua kesempatan itu datang dari Tuhan. Loh. Kelihatannya dari Tuhan. Tapi gak semua yang kita rasa itu adalah kesempatan. Dan tidak semuanya yang kita lihat itu adalah jalan Tuhan. Adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kadang itu hanya jalan yang kita pikir itu adalah dari Tuhan. Karena itulah yang kita inginkan. Karena itu, baca ayat 5. Kemudian baca sama-sama apa Bapak Ibu Saudara? Berdebar. Saya boleh gak tanya? Kenapa tiba-tiba hatinya Daud bisa berdebar-debar? Why? Apakah karena Daud takut sama Saul? No. Daud pernah satu kali menghadapi tentara Filistin, tiganya 3,5 meter. Dia gak takut. Dia menghadapi beruang, dia menghadapi singa, dia gak deg-degan. Kenapa sekarang ada seorang raja yang tidak pakai baju perang sedang buat hajat. Membuat dia bisa deg-degan, membuat dia bisa berdebar-debar. Bukan karena dia takut ngelawan Saul. Karena pada saat itu, pada saat dia mengambil pedangnya, saat dia udah siap untuk memenggal kepala Saul, dia tiba-tiba sadar. Bahwa seandainya aku potong kepalanya, seandainya aku balas dendam, seandainya aku dengan kepahitanku, aku potong kepala Saul, sebenarnya aku akan jadi seperti Saul. Dia sadar, seandainya aku balas dendam, seandainya dengan segala kepahitanku, I kill this man. Sebenarnya aku bukan lagi Daud. Tapi aku jadi Saul yang kedua. Kadang-kadang kita berpikir, aku gak mau jadi seperti orang itu. Aku gak mau seperti papaku. Aku gak mau seperti mamaku. Anak-anak muda banyak yang datang sama saya bilang, I don't want to be like my dad. Tetapi kalau hari ini engkau menyimpan kepahitan itu dan pada akhirnya engkau dapat kesempatan yang sama dan engkau melakukan hal yang sama. Maka sebenarnya gak ada bedanya dengan engkau ya, dengan orang yang engkau benci. Kenapa tiba-tiba hatinya bisa? Karena dia sadar seandainya dia penggal kepalanya. Hanya seperti ini. Dia megang pedangnya Goliat. Sebenarnya dia nggak menang. Tapi sebenarnya dia hanya menjadi seorang yang sama kepahitannya. Sama penuh kebencian. Seperti Saul. Dari situ saya belajar lewat keputusan Daud untuk tidak membunuh Saul. Saya belajar satu hal kalau kita mau keluar daripada kepahitan.
Yaitu pegang prinsip yang pertama ini, yaitu luka saya tidak menentukan siapa saya. Boleh ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Luka saya tidak menentukan apa saudara? Boleh sambil tepuk dada saudara katakan luka saya. Belum semuanya tepuk dada katakan luka saya tidak menentukan siapa saya. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya, lukamu, sakit hatimu gak boleh nentuin dirimu siapa. Gak boleh hidup kita dibentuk karena luka. Ada orang yang saya temui, mohon maaf, seluruh kepribadiannya berubah karena luka. Dulunya lembut, sekarang jadi keras. Dulunya penuh sukacita, sekarang penuh amarah. Dulunya benar, sekarang bisa membenarkan yang salah. Dulunya Naomi, sekarang marah. Saya bertemu dengan orang-orang yang dulunya penuh dengan semangat hidup. Bisa menjadi orang yang tertunduk. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah korban. Dia merasa orang menyakiti dia. Dan dia merasa dia berhak untuk marah. Sedangkan yang mereka gak sadar adalah mereka berubah. Bukan karena mereka jahat. Mereka berubah apalagi bukan karena Tuhan yang merubah mereka seperti itu. Tapi mereka berubah karena mereka gak pernah menyelesaikan lukanya. Dan saya berpikir apakah ada dari antara kita hari ini. Selama beberapa tahun ini kepribadian kita jadi berubah, kita jadi mengisolasi diri kita. Kita gak mau temenan sama orang, kita selalu menolak orang di sekitar kita. Kenapa? Hanya karena engkau belum beres dengan luka. Satu hal yang saya temukan adalah hati yang tidak disembuhkan akan berubah jadi penjara. Dan tahanannya adalah kita. Saya ulangin sekali lagi, hati yang tidak disembuhkan jadi penjara. Dan di dalam penjara itu tahanannya cuma ada satu, itu kita. Sedih banget gak sih hidup kayak gitu? Dan itulah yang menjadi kehendak iblis, Pak. Dia gak perlu nyerang saudara secara fisik. Tapi kalau dia bisa membuat saudara terpenjara di dalam kepahitan itu, dia bisa ngancurin hidup saudara. Saya menemukan bahwa agendanya iblis adalah kehancuran. Dikatakan firman Tuhan bahwa musuh datang untuk mencuri dan membinasakan. Strateginya apa? Strateginya perpecahan. Dia ingin mecahin keluarga saudara. Dia ingin mecahin hubungan orang tua dengan anak. Dia ingin memecahin gereja. Dia ingin memecahin rumah tangga saudara. Karena itu dia gak akan berhenti sampai rumah tanggamu pecah. Taktiknya pakai apa? Ketersinggungan. Halo? Ulangin sama-sama, taktiknya apa saudara? Tahu gak kepahitan? Seringkali dimulai hanya karena satu ketersinggungan. Saya pernah melayani satu suami istri ya. Saya tuh seneng konselingin suami istri karena kelihatan sifat aslinya. Karena kalau saya di atas mimbar gini, saya lihat wajah saudara itu semua memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya lihat saudara ini semua kayak malaikat. Tapi di ruang konseling semua jadi malaikat maut. That's what I always see. Ada satu, bertengkar di depan saya. Wah ribut. Nah ada satu yang saya baru layani, Pak. Itu suami sama istri ribut. Ributnya karena apa? Suaminya marah karena istrinya gak pernah mau masakin dia. Ayo sekarang saya tanya, bagi saudara itu masalah atau enggak? Oh di sini gak ada yang nikah ya? Oh that's good. Istri gak mau masakin suami, masalah enggak? Ada yang bilang enggak ya. Tapi suaminya bilang gini, Pak saya gak masalah kalau dia gak bisa masak. Memang ada orang gak punya karunia masak. Masak Indomie bisa kebakaran ya di rumah. Tapi istrinya ini jago masak Pak. Temennya dimasakin, arisan dimasakin, acara gereja dimasakin. Cuma gak mau masakin suaminya. Masalah enggak? Nah masalah toh? Oke.
Tahu nggak alasannya apa? Wah kita ribut tuh, wah di depan saya tawuran tuh. Wah, stop. Saya tanya sama ibunya. Kenapa sih Bu? Kasih penjelasan supaya cepat selesai. Saya udah lapar, waktu itu sudah jam makan siang saudara. Kenapa? Nggak taunya karena satu kejadian. 20 tahun nggak mau masakin suaminya. Kejadiannya itu kejadian 20 tahun yang lalu, waktu awal-awal menikah. Awal menikah mereka pernah makan bareng satu hari di rumah mertua dari laki. Jadi papa mama yang laki sama suami istri. Lagi makan masakannya mamanya yang laki. Sop merah, sop buntut, wah semuanya. Nah suaminya ini waktu lagi makan sop merah dia tambah mah enak mah. Aduh enak mah. Suaminya ngomong gini, mah menurutku di dunia tidak akan ada orang yang bisa masak seperti mama. Nah, mulai teng, nah itulah ronde 1. Istrinya dengar gitu, oke. Kalau gak ada yang bisa masak seperti mamamu, ya wis, kon gak tak masak. Kedengarannya lucu. Tapi itu terjadi lebih banyak daripada yang kau pikirkan. Kenapa? Kepahitan gak langsung pahit. Kepahitan selalu dimulai dari satu apa? Ketersinggungan. Senggol kanan kiri, jangan cepat tersinggung. Pernah gak berpikir? Orang yang waktu pacaran bisa, bisa romantis banget kok bisa cerai ya? Kok bisa jadi, lihat muka aja gak bisa. Kenapa Hayu? Semuanya karena ketersinggungan yang gak diberesin. Hal yang saudara suka waktu pacaran bisa jadi hal yang kau benci waktu pernikahan. Setuju sama saya? Waktu pacaran, Pak saya suka istri saya ini karena dia orangnya misterius. Dia orangnya tuh gak banyak bicara tapi buat saya tuh penasaran. Coba nikah 25 tahun. Kamu nih ada apa ngomong toh. Bener gak? Ada yang biasanya pacaran-pacaran gitu. Saya tanya sama yang ceweknya. Kamu kenapa sih suka sama laki pacarmu ini? Iya dia tuh kemana-mana tuh. Wah ceria, kemana-mana itu dia masuk ruangan itu seluruh ruangan itu jadi semangat. Ngomongnya tuh enak, ngomong apapun bisa dibicarain. Coba udah nikah 40 tahun. Kan gak bisa menang tak? Kan dulu sukanya kan karena cerewet kan? See? That's what happens. Dan ketersinggungan itu gak satu, numpuk. Hari demi hari. Kayak Saul. Hanya satu aja bisa parah, apalagi banyak. Siapa di sini, saya mau tanya siapa di sini yang baru menikah 1 tahun? Angkat tangan. Yang baru nikah. Udah nikah lama semua ini. Oke, yang rencana persiapan mau masuk pernikahan, angkat tangan. Oke. Ini ibadah senior, jam 12 saya catat mulai minggu depan. Inilah ibadah senior yang sudah punya cucu semuanya. Mau jujur saya pilih deh. Ini istrinya kan? Ya, nikah berapa tahun? 8 tahun. Oke, masih ada yang kurang dari 8 tahun? Oke, semuanya 10 tahun ke atas begitu. Siapa namanya? Jeffrey? Sama siapa? Vita. Boleh naik sebentar? Gak apa-apa, gak usah malu, gak apa-apa. Jadi contoh gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa, gak usah malu. Boleh, saya mau kasih ilustrasi, bantu saya aja. Kita kasih tepuk tangan buat Jeffrey dan Vita, naik ke atas. Saya mau kasih ilustrasi singkat aja. Nah, bawa saya satu. Nah ini kebetulan satu aja.
Nah kebetulan kita lagi masang peredam. Jadi saya mau pakai peredamnya jadi ilustrasi. Anggap aja ini satu ketersinggungan ya. Suami istri hidup bersama, setiap hari ketemu, ketersinggungan mulai numpuk. Nah mana ini? Enggak apa-apa, maju ke depan. Tepuk tangan sekali lagi Jeffrey dan Vita, oke. Kelihatannya nge-gym enggak? Enggak, Pak. Oh enggak, puji Tuhan enggak apa-apa. Vita nikah 8 tahun. Anaknya? 2. Wah luar biasa ya, jadi udah ngelewatin masa-masa lembah kekelaman lah 2 anak, oke. Agak maju ke sini. Nah, sini, enggak apa-apa. Jeffrey sayang sama Vita. Loh kok tertekan gitu jawabnya, kan ini istri. Loh gak usah dipukul gitu, jangan ada kekerasan, ini live streaming. Sebentar. Nah, baru 8 tahun. Saya asumsikan masih romantis-romantisnya. Saling berhadapan. Nah, jadi Jeffrey sayang sama Vita 8 tahun. Nah, tetapi satu hari Vita melakukan satu hal yang membuat Jeffrey tersinggung. Kamu tuh kok gak kayak temenku sih? Temenku tuh loh rajin, bangunnya jam 5 pagi, ikut doa paginya Pastor Michael. Maksudnya adalah kadang-kadang para wanita itu cuma kasih info itu untuk apa? Maksudnya apa? Supaya suaminya jadi lebih baik. Iya gak sih? Ibu-ibu sering ngomelin suami kan karena itu kan? Tapi, siapa namanya tadi? Jeffrey, oke. Jeffrey ngerasa tersinggung. Nah, ini tersinggung. Diangkat ini. Diangkat gini. Ya, diangkat gini. Gak apa-apa. Nah, oke, masih lumayan 1. Terus tahun kedua, tahun ketiga dalam pernikahan, tiba-tiba Vita buat tersinggung lagi. Itu loh temenku pada ke Jepang, ke Korea, ke LA. Kita loh masa cuma di Lebak Arun terus. Tersinggung lagi. Iya kan? Aku juga berusaha yang terbaik. Aku lagi rencanain ke depan. Buat tersinggung. Terus tahun ke-5. Dia kuat. Tapi kalau diginiin terus. Terus tiba-tiba satu hari. Ya Jeffrey di rumah, Vita pulang. Vita suka shopping gak? Suka ya. Suka shopping dan tiba-tiba pulang bawa belanjaan banyak. Padahal tagihan cicilannya banyak. Nah terus Jeffrey ngerasa, kenapa sih kamu gak pernah bisa ngerti aku? Beban lagi. Saya rasanya salah orang ini kurang. Tahun ke-5. Saya tadi uji coba jadi pasti kuat sebenarnya. Kira-kira apa sih yang buat tersinggung? Kita gak apa-apa makin lama buat dia sekalian latihan beban. Apa sih yang seringkali jadi masalah dalam rumah tangga? Apa? Ya tahu tersinggung, apa tersinggungnya? Gak apa-apa kita tunggu aja Jeffrey ngomong. Jeffrey potong rambut, istrinya gak sadar potong rambut. Lihat mukanya udah merah, gak kuat. Kira-kira kalau dilanjutin kayak gini terus gimana? Saya udah berapa lagi? Nah, solusinya adalah diapain? Dilepaskan. Thank you. Pulang dapat Innova. Tapi mainan. Thank you. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Jeffrey. Mestinya kalau Jeffrey kuat, saya mau dia ngangkat 7.
Bukannya gak kelihatan. Kadang-kadang kita gak bisa lihat pasangan kita lagi. Aku gak kenal kamu. Kok gak kayak dulu ya? Kenapa? Karena kita gak bisa ngelepas. Kita pegang terus. Kita sekuat-kuatnya jadi orang. Kita pasti gak kuat. Saul itu gitu. Saul itu gak perlu kayak Jeffrey tadi. Ngangkat berapa? Rekornya berapa? Hari ini kita banyak-banyakan sampai malam. 4 ya? 4 tadi? Ya 4. Saul itu cuma 1. Apa? 1 lagu. Saul membunuh beribu-ribu. 1 aja. Bayangin. Just 1 tersinggungnya. Gak ada lagi. Buat dia di penjara, di dalam kepahitan. Dia lagi di istana itu. Dia lagi nikmatin lagu. Lagi nikmatin lagu di istana, lagi duduk. Dia punya uang semuanya. Dia gak bisa nikmatin. Kerasukan setan. Dia ngangkat tombak, dilempar tombaknya. Bayangin, pernah gak sih di rumah lagi makan enak-enak di meja makan, terus selalu jadi ribut? Pernah gak sih lagi kumpul keluarga di Imlek, lalu tiba-tiba yang mestinya kumpul keluarga bahagia, tetapi selalu ribut orang tua dengan anak teriak-teriakan. Kenapa? Karena saudara kalau terus melihara kepahitan, kau terpenjara di situ. Bahkan yang menyedihkan adalah, kalau kita terus membiarkan tersinggung, itu memenjarakan kita. Boleh ada 1000 kata baik tentang dirimu. Tapi yang kita ingat cuma ketersinggungan 1 itu. Saya pernah 1 kali habis khotbah. Saya ke toilet, masuk cubicle. Terus ada jemaat masuk ke toilet juga. Kalimat pertama yang dia ucapin, Michael itu khotbahnya gak enak ya. Saya lagi buang air kecil, sampai gak jadi. Kelihatannya lucu ya. Saya khotbah ini karena saya ngalamin soalnya. Saya bukan cuma kasih ilustrasi terus saya cuma ngajari jemaat. Saya ngalamin. Dari saat saya dengar bapak dan 2 bapak itu ngomong itu tentang saya. Sepanjang 10 menit ngomongin tentang khotbah saya. Gak becus lah, masih muda lah. Anak muda kok disuruh khotbah. Saya menolak untuk khotbah selama bertahun-tahun. Orang boleh muji saya, Pastor Michael khotbahnya makin enak, Pastor Michael khotbahnya memberkati. Saya gak nganggap semua Pak. Karena yang saya ingat cuma 1. Dan untuk pulih saya harus belajar ngelepasin. Hari ini saya gak tahu apa yang pernah dilakukan sama saudara. Tapi saya catat gini, kita mengampuni bukan karena apa yang orang lain lakukan itu pantas untuk diampuni. Tapi kita mengampuni karena kita tahu siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Setiap kali kau mau marah sama orang, kau mau pahit sama orang, selalu ingat. Kalau aku balas dia, kalau aku jahat sama dia, kalau aku gak nganggap dia, aku gak ajak omong dia. Kau gak ada bedanya sama dia. Kita ini beda. Kita orang yang sudah diampuni Tuhan. Buat keputusan. Prinsip pertama tampilin. Luka saya tidak menentukan siapa saya. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Luka saya tidak menentukan siapa saya. Sekali lagi tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling. Yang kedua. 1 Samuel 24 ayat 9. Lalu berkatalah Daud kepada Saul. Jadi udah nih. Gak jadi dibunuh nih. Udah. Dia udah potong jubahnya terus dia balik. Dia panggil, Pi, maksudnya papi mertua kan. Pi, ayat 9. Lalu berkata Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah? Kenapa sampai muncul kalimat ini? Pi, ngapain sih papi dengerin mereka? Ngapain sih dengerin orang-orang yang bilang kalau aku ini mau celakain papi? Kenapa dia bisa keluar nasihat itu? Karena di ayat 4 dia juga hampir percaya sama omongan itu. Karena semua teman-temannya di sekelilingnya pada bilang. Ini kesempatan untuk kamu bisa balas dendam. Saya belajar gini, tidak semua suara yang mendukung kita itu berasal dari Tuhan.
Ada suara yang bukan menuntun kita kepada kebenaran, tapi justru menarik kita masuk ke dalam kepahitan. Gini, gak semua yang kita dengar dari orang, mungkin kedengarannya itu benar. Tapi gak semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh, bisa dimengerti sih kalau kamu kayak gini. Ya, gak nyalano sih. Kan gitu kan biasa ada orang saudara. Gak nyalano sih kalau kamu kurang ajar sama suamimu. Gak salah no kamu sih kalau kamu kurang ajar sama papa mamamu. Kalau kamu ngelawan papa mama. Karena mereka juga unreasonable. Karena mereka juga gak masuk akal. Kedengarannya itu benar. Tapi gak semuanya itu berasal dari Tuhan. Saul, sekelilingnya, itu kasih tahu. Daud tuh dibunuh aja. Daud mau kudeta sama bapak. Gak taunya Daud juga di sini. Juga ada ratusan orang bilang, bunuh aja tuh. Sama-sama. Saya belajar yang kedua. Bahwa kalau kita mau keluar daripada kepahitan, kita harus belajar prinsip. Saya menolak suara yang membenarkan kepahitan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Apa saudara? Saya menolak suara yang membenarkan. Kita harus nolak itu. Jangan sampai kita dengerin suara-suara itu. Daud hampir dengerin. Bunuh aja. Bunuh dia. Ini kesempatan bagi kamu, kan kamu disakiti. Nah saya menemukan di ayat 1 Samuel 22 ayat 1-2. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang kasih nasihat sama Daud ini? Gak taunya orang-orang yang kasih nasihat ke Daud untuk bunuh Saul adalah orang yang sama yang berada di Goa Adulam. Pernah dengar Goa Adulam? Kadang-kadang kita dengar khotbah tentang Adulam bicara tentang apa? Kasihan, menderita. Tapi coba lihat 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Goa apa saudara? Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapat dia. Ayat 2 lebih keras. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa? Setiap orang yang apa? Dikejar, kejar. Kebanyakan Shopee Pay Later. Setiap orang yang apa? Oh. Gak taunya orang-orang yang ikut Daud, yang nyuruh Daud membunuh Saul adalah orang-orang yang sedang apa? Nah itu bahayanya. Gak taunya Daud dikelilingi sama orang-orang yang dibentuk hidupnya karena luka. Dan orang kalau lukanya gak diberesin, akan menyebarkan lukanya lewat suaranya. Orang kalau lukanya gak pernah beres, gak pernah diselesain lukanya, gak pernah mengampuni, gak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya mengampuni. Dia akan nyebarin lukanya. Suaranya akan mulai penuh kepahitan. Saya melihat di sosial media bahwa gereja di mall, make a church in the mall, itu alat setan. Dan yang luar biasa adalah like, share. Jadi selama ini gereja di mall yang menyuarakan kebenaran, yang membaptis ribuan jiwa di sebelah sini. Yang kita memberitakan Injil yang membuat banyak orang bertobat. Oh kita berarti alat setan. Dan yang buat saya heran adalah so many people agree. Ya benar, itu alat setan. Kenapa? Karena luka itu kalau gak diberesin, luka kalau gak pernah selesai, itu akan menjerumuskan kita. Saya belajar gini, kepahitan itu gak suka sendirian. Kepahitan selalu cari teman. Dan saudara yang paling bahaya adalah gini. Yang paling bahaya adalah saat kita menemukan orang yang membenarkan
kepahitan kita. Buh, itu paling cocok. Orang kalau udah ketemu sama sesama yang kepahitan, itu cocok. Kenapa? Karena paling seru kepahitan rame-rame. Setuju gak sama saya? Orang kalau udah ketemu sama sesama kepahitan, sama kayak gini. Bapak-bapak merasa kalau ngomong sama istri tentang mobil, seru gak Pak? Enggak kan? Kita udah jelasin ini, kita hobi mobil misalnya. Ini mobil listrik baru keluar, ini ngecas 15 menit. Wih, menurutmu gimana? Istrinya ngomong, semua mobil podoai. Bapak-bapak jengkel kan kalau kayak gitu. Coba bapak-bapak ketemu sama sesama suka mobil. Kamu tahu, iya lu baru keluar kemarin tanggal 24 April 2026, bener. Itu indennya sampai November, iya bener. Iya kamu gak tahu. Seru, ngomong 3 jam gak cukup. Ibu-ibu kalau ketemu sama sesama kepahitan. Coba cari tuh di kafe yang duduk melingkar, bibirnya lincip semuanya. Saya paling suka tuh cari kayak gitu. Kenapa? Seru, 4 jam gak cukup. Gak kerasa ya waktunya. Kenapa? Paling seru ngumpul bareng-bareng. Bu, engkau kumpul terus sama orang yang kepahitan sama suami, percayalah sama saya, engkau akan terus kepahitan sama suami. Karena ngomongnya gitu. Oh, bojomu kayak gitu. Bojoku lebih parah. Wah, 10 jam gak cukup. Kenapa? Saat kita merasa kita divalidasi, boleh itu salah. Itu bisa jerumusin. Minggu lalu saya ngajar tidak semua yang kita rasakan benar. Minggu ini saya ngajarin saudara tidak semua suara yang kita dengar layak untuk diikuti. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus di sekelilingnya semua pada bilang, turun aja dari salib. Buktiin dirimu, bela dirimu. Tetapi Tuhan gak dengerin suara itu. Dia mendengarkan firman, yaitu dirinya sendiri, tugas yang diberikan kepada dia. Coba renungin hari ini. Mungkin saudara sulit untuk mengampuni bukan karena lukanya terlalu dalam. Tapi karena engkau terus mendengar suara yang membuat kita tetap terluka. Hari ini buat keputusan kalau mau keluar. Saya menolak semua suara yang membenarkan kepahitan saya. Kadang-kadang saat kita ketemu sama orang yang ngajar kita ngampuni, kita gak suka. Tapi kita harus terima itu. Kenapa? Karena saat saudara dan saya membuat keputusan, aku mau keluar dari situ. Aku gak mau cari pembenaran akan kepahitan. Aku tahu kepahitan itu salah. Maka di situ kita akan bebas. Di situ kita akan belajar untuk melepaskan. Dan kita akan melihat pemulihan dimulai di situ. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik silakan naik. Dan yang terakhir, yang ketiga. Jadi saya ulangin yang pertama. Luka saya... Apa Bapak Ibu? Tidak menentukan siapa saya. Yang kedua kita belajar. Saya harus apa? Menolak suara yang membenarkan kepahitan. Yang ketiga. Nah gini. Kita semua udah tahu kepahitan itu gak bagus kan? Efeknya jelek. Efeknya ngancurin, jerumusin. Tapi kenapa banyak orang yang tetap kepahitan? Kenapa banyak orang tetap gak mau melepaskan? Dipegang terus kepahitan. Kenapa? Saya menemukan gini, banyak orang gak mau melepasin kepahitannya. Karena dia berpikir bahwa kalau dia mengampuni, itu berarti dia kalah. If I forgive him, if I forgive her, if I forgive my parents, they win. Kalimatnya gini, biasanya, ampuni aja. Kita selalu jawab kayak gini. Kok enak Pak? Atau kalau orang Surabaya, enak. Dia yang salah, dia yang nyakitin saya. Kok enak saya yang suruh ngampuni? Karena kita berpikir, kalau kita ngampuni, dia yang menang. Padahal enggak kan? No, that's not right. Kita kadang-kadang berpikir kalau kita ngampuni, keadilan enggak terjadi. Kita ngerasa, loh Pak, saya berhak untuk marah Pak. Loh dia yang gituin saya. Dia yang mulai duluan, kok saya yang disuruh Tapi gini, saya belajar dari firman. Mengampuni tidak membenarkan apa yang orang lain lakukan. Tapi mengampuni berarti saya berhenti menjadi hakim
dan menyerahkannya kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu, tepuk tangan yang paling dahsyat. Come on. Ayat terakhir, 1 Samuel 24 ayat 15. 1 Samuel 24 ayat 15. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi apa saudara? Hakim. Yang memutuskan antara aku dengan engkau. Dia kiranya memperhatikannya. Memperjuangkan perkaraku. Dan memberi keadilan kepadaku. Dengan melepaskan aku dari tanganmu. Prinsip ketiga, prinsip terakhir. Yaitu kita harus megang prinsip ini. Saya tidak membalas. Tuhan yang membela. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Saya tidak membalas. Tuhan yang apa? Sama-sama tepuk dada saudara katakan, saya tidak membalas. Tepuk dada lebih keras katakan, Tuhan yang bela. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling keras. Kita sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya tidak mau membalas. Tuhan yang bela. Oke, Pastor Mike. Saya akan ngampuni saat saya sudah siap. Pernah dengerin? Saya ngampuni saat saya merasa saya siap untuk mengampuni. Percaya sama saya, perasaan itu gak akan pernah datang lagi. Kenapa? Karena mengampuni itu bukan perasaan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan dan iman. Ulangin sama-sama, mengampuni itu apa? Keputusan dan apa? Iman. Keputusan untuk melepaskan. Sama-sama katakan apa? Melepaskan. Dan iman kepada Tuhan yang bela. Kalau saya boleh bilang, mengampuni itu gini. Ini kepahitan saya. Saya melepaskan. Supaya apa? Saya punya tangan untuk menerima. Yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Kalau engkau pegang terus. Tangan yang mana? Yang kau pakai untuk menerima. Kau gak pernah bisa nikmatin berkat Tuhan. Makanya kau gak pernah punya namanya karunia menikmati. Karena kau berpegang sama ini terus. Ada yang bilang sama saya, Pastor Mike. Tapi saya gak bisa lupa. Saya belum bisa lupa. Jadi saya belum bisa ngampuni. Loh, siapa yang suruh lupa? Sekarang orang yang pernah disakiti oleh seseorang dalam hidupnya lihat saya. Semua lihat saya. Tolong jawab saya. Hari ini kira-kira engkau bisa lupa gak sama kejahatan orang itu? Kalau ada yang jawab bisa, nasihat saya, pulang ibadah ini ke Nashos, coba periksa amnesia atau enggak. Gak pernah bisa lupa. Tuhan Yesus gak pernah ngajarin forgive and forget. I'm so sorry. Itu bukan ajaran Yesus. Oh, forgive and forget. Sounds so simple. Itu ajaran dunia. Dunia ngajarin forgive and forget. Tetapi mereka semuanya hanya pura-pura lu. Jesus never tells us to forgive and forget. He tells us to forgive. Bahkan Tuhan Yesus ngajarinnya. Mengampuni itu 70 kali. Pernah dengar itu gak? 70 kali 7 berapa? 490. Nanti hitung di rumah. Kalau gak percaya buka ChatGPT. 490 kali sehari. Itu artinya setiap 3 menit mengampuni. Karena Tuhan Yesus tahu kenapa spesifik 70 kali 7. Bukan random Pak. Dia tahu, dia udah tahu. Kita gak mungkin bisa lupa. Jadi jangan nunggu lupa. Gak mungkin bisa. Kan kita ingat setiap saat. Tapi setiap kali ingat, ampuni. 3 menit lagi, tapi aku gak terima. Ampuni lagi. Dan itu dilakukan over and over again. Ada yang suka bilang, tapi pastor gak tahu apa yang saya alamin. Saya disakiti sama orang terdekat, saya diambil hak saya dihalangi oleh orang. Orang itu munafik, pastor. Jangan bilang saya gak tahu, saya pernah lihat itu semua. Saya pernah ngalamin sakit hati. Saya ngalamin diperlakukan sama orang yang seharusnya saya gak diperlakukan. Tapi saya gak pernah balas, meskipun saya bisa.
Saya pernah ditempatkan Tuhan di posisi saya bisa balas. Tapi saya bilang, no. Saya gak akan balas. Saya serahin sama Tuhan. Dan kalau diserahin di tangan Tuhan, boleh 1000 tangan manusia mencoba menjatuhkan. Tapi dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia selalu membela kita. Dia selalu memberkati kita. Dia selalu membuka jalan buat kita. Tampilin poin lagi, ketiga tadi. Poin ketiga. Sangat spesifik. Saya tidak membalas, apa? Tuhan yang apa? Kadang-kadang orang Kristen sukanya ngomong gini. Biar Tuhan yang balas. Beda ya. Biar Tuhan yang balas sama Tuhan bela saya. Kalau biar Tuhan yang balas, hatimu berkata, hancurin dia Tuhan. Habisin dia Tuhan. Biar dia tahu rasa, biar dia hancur sehancur-hancurnya. No. That's not us. Tapi kita bilangnya apa? Tuhan yang apa? Karena Tuhan bisa bela tanpa harus ngancurin dia. Tuhan bisa bela kita tanpa dia merendahkan musuh kita. Kau gak perlu berdoa untuk musuhmu hancur. Buat apa? Doa aja, Tuhan bela saya. Karena Tuhan bisa membela kita dengan apa? Mengangkat kita tinggi. Membuka pintu-pintu bagi kita. Dan menyediakan apa yang kita butuhkan. And that is more than enough.